Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Putra Visnata, BP 18 11 5 11 014. Saya Muhammad Rafa Bijara, nomor BP 18115111018. Tujuan kami membuat video ini adalah melengkapi nilai ujian akhir semester sistem operasi. Saya Dedi Hermanto, nomor BP 18 11 51 3016. Jadi, pada kelompok ini, kami akan membahas mengenai file manajemen, yang mana sebagai pengantar, file manajemen merupakan suatu metode yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisasikan file yang ada pada disk dan pada partisi. Jadi, saya dan rekan-rekan akan menjelaskan beberapa topik terkait dengan file manajemen ini sendiri, yang mana diantaranya yang pertama ada konsep dasar dari file dan file system, kemudian ada teknik dasar untuk organisasi dan akses file, kemudian ada bitris, ada pula file directory, dan beberapa topik-topik lainnya. Jadi, selamat menonton, dan semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Data pengguna. Sistem file adalah salah satu bagian terpenting dari sistem operasi bagi pengguna. Properti yang diinginkan yaitu ada 3. Yang pertama, long term, eksistensi. File disimpan di disk atau penyimpanan sekunder lainnya dan tidak hilang saat pengguna mati atau dalam keadaan file sistem tidur. Yang kedua yaitu shareable between process. File yang memiliki nama dan dapat memiliki izin akses terkait yang memungkinkan untuk izin berbagi kontrol, yaitu kontrol sistem atau kontrol create atau update. Yang ketiga yaitu struktur. File dapat diatur dalam struktur hierarki atau lebih kompleks untuk mencerminkan hubungan antar file. Yang kedua yaitu file system atau sistem yang terdapat pada file tersebut. Untuk yang pertamanya menyediakan sarana untuk menyimpan data yang diatur sebagai file serta kumpulan fungsi yang dapat pada file tersebut. Yang kedua, menjaga seperangkat atribut yang terkait dengan file. Untuk operasi khasnya meliputi create, delete, open, close, read, dan read. Ini adalah struktur file tersebut. Untuk penjelasannya lanjut saja. Yang pertama, file yang berisi elemen dasar data mengandung nilai tunggal, panjangnya tetap atau variabel. Untuk record, kumpulan bidang terkait yang dapat diperlakukan sebagai satu unit oleh beberapa program aplikasi. Untuk yang kedua, panjang tetap atau variabel. Yang ketiga, file. Koleksi catatan serupa diperlakukan sebagai satu kesatuan, dapat dirujuk dengan nama. Pembatasan kontrol akses biasanya berlaku di tingkat file. Untuk database yaitu pengumpulan data terkait yang semuanya ada di sana. Hubungan antara elemen data bersifat eksplisit, dirancang untuk digunakan oleh sejumlah aplikasi yang berbeda. Tujuan sistem manajemen file: memenuhi kebutuhan manajemen data pengguna, menjamin bahwa data dalam file tersebut valid, optimal kinerja, memberikan dukungan I/O untuk berbagai jenis perangkat penyimpanan, minimalkan potensi data yang hilang atau hancur. Untuk selanjutnya, menyediakan serangkaian standar antarmuka I/O yang terstandarisasi untuk proses pengguna. Yang selanjutnya, memberikan dukungan I/O untuk banyak pengguna dalam hal sistem banyak pengguna. Ini ada beberapa persyaratan untuk pengguna atau user. Harus dapat membuat, menghapus, membaca, menulis, dan memodifikasi file tersebut. Yang kedua, harus dapat mengakses filenya berdasarkan nama daripada dengan pengenal angka. Yang selanjutnya, harus dapat merestrukturisasi file dalam bentuk yang sesuai dengan masalah.
Yang selanjutnya dapat mengontrol jenis akses apa yang diizinkan untuk file. Harus dapat memindahkan data antar file. Yang kedua terakhir dapat membuat cadangan dan memulihkan file jika terjadi kerusakan. Yang terakhir yaitu mungkin memiliki akses terkontrol ke file pengguna lain. Ini adalah arsitektur dari file system tersebut. Dapat kita lihat sebagai berikut yang pada layar. Yang di atas itu user program dan ada 5 yang sejajar: file, sequential, index sheet sequential, index, hasid. Untuk yang berjenjang adalah yaitu logical I/O, basic I/O supervisor, basic file system. Untuk yang di bawah yaitu disk device driver dan tape device driver, yaitu setara. Untuk driver perangkat yaitu level terendah, berkomunikasi secara langsung dengan perangkat periferal, bertanggung jawab untuk memulai operasi I/O pada perangkat. Memproses penyelesaian permintaan I/O dianggap sebagai bagian dari sistem operasi. Sistem file dasar juga disebut sebagai tingkat I/O fisik antarmuka primer dengan lingkungan di luar sistem komputer. Perhatikan dengan penempatan blok pada perangkat penyimpanan sekunder, dianggap sebagai bagian dari sistem operasi. Pengawas I/O dasar bertanggung jawab untuk semua inisiasi dan pemutusan file I/O. Struktur kontrol yang terhubung dengan I/O perangkat, penjadwalan dan status pertahanan file. Peduli dengan penjadwalan disk dan akses tab untuk mengoptimalkan kinerja, bagian dari sistem operasi. Ini adalah logical I/O-nya, ada 4 tahap. Yang pertama, memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk mengakses catatan. Selanjutnya, memberikan kemampuan catatan I/O untuk keperluan umum. Yang ketiga, mempertahankan data dasar tentang file. Untuk metode aksesnya, tingkat sistem file yang paling dekat dengan pengguna, menyediakan antarmuka standar antara aplikasi dan sistem file, serta perangkat yang menyimpan data. Metode akses yang berbeda mencerminkan struktur file yang berbeda dan cara yang berbeda untuk mengakses dan memproses data. Ini adalah elemen dari file management. Dapat kita lihat ada rentang file management concurrent dan operating system concurrent. Lanjut untuk organisasi file dan akses. Organisasi file adalah penataan logis catatan yang ditentukan oleh cara mereka diakses. Dalam memilih organisasi file, beberapa kriteria yang penting yaitu waktu akses yang singkat, kemudahan pembaruan, ekonomi penyimpanan, perawatan sederhana, dan keandalannya. Untuk prioritas kriteria tergantung pada aplikasi yang akan kita gunakan untuk file tersebut. Ini adalah jenis organisasi file. Langsung saja untuk pembahasannya. Dan ini adalah tipe-tipe dari file organisasi tersebut, ada 4. Yang pertama, tumpukan atau pilih file. Bentuk organisasi file paling tidak rumit. Data dikumpulkan sesuai urutan kedatangan, jadi secara QWW. Setiap catatan terdiri dari satu ledakan data. Tujuannya hanya untuk mengakumulasi masa data dan menyimpannya. Akses rekaman adalah dengan pencarian lengkap. Untuk file sekuensial, bentuk starter file yang paling umum. Format tetap digunakan untuk catatan. Bidang kunci secara unik mengidentifikasi catatan, biasanya digunakan dalam aplikasi batch. Hanya organisasi yang mudah disimpan dalam kaset maupun disk. Untuk file sekuensial terindeks, menambahkan indeks ke file untuk mendukung akses acak, menambahkan file overflow, sangat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengakses satu catatan. Beberapa level pengindesan dapat digunakan untuk memberikan efisiensi yang lebih besar dalam akses. Yang selanjutnya, file yang diindeks.
Catatan diakses hanya melalui indeks mereka. Catatan panjang variabel dapat digunakan. Indeks lengkap berisi satu entry untuk setiap catatan di file utama. Indeks parsial berisi entry ke catatan di mana bidang yang diminati. Digunakan sebagian besar dalam aplikasi di mana ketepatan waktu organisasi dalam informasi tersebut sangatlah penting. Contohnya adalah sistem reservasi penerbang. Untuk file langsung atau hasid, akses langsung setiap blok dari alamat yang dikenal. Memanfaatkan hashing pada nilai kunci sering digunakan. Diperlukan akses yang sangat cepat. Catatan panjang tetap digunakan. Catatan selalu diakses satu persatu. Untuk contohnya yaitu direktori, tabel perinci, jadwal, dan list nama. Selanjutnya, Baiklah, saya akan melanjutkan pada bagian B-Trees. B-Trees atau pohon tree, struktur pohon seimbang dengan semua cabang dengan panjang yang sama. Metode standar pengorganisasian indeks untuk basis data biasanya digunakan dalam sistem file OS, memberikan pencarian, penambahan, dan penghapusan item yang efisien. Pada gambar dapat kita lihat yaitu node pada pohon tree dengan beberapa anak-anaknya atau cabang-cabangnya. Karakteristik pohon tree itu dicirikan oleh tingkat minimumnya D dan memenuhi sifat-sifat berikut, yaitu setiap node memiliki panjang banyaknya 2D kurang 1 kunci dan 2D anak-anak atau yang setara 2D pointer. Setiap node kecuali untuk root memiliki setidaknya D1 kunci dan D pointer. Sebagai hasilnya, setiap simpul internal kecuali root setidaknya setengah penuh dan memiliki setidaknya D anak-anak. Root memiliki setidaknya 1 kunci dan 2 anak. Semua daun muncul pada tingkat yang sama dan tidak mengandung informasi. Ini adalah sebuah konstruksi logis untuk menghentikan pohon implementasi yang sebenarnya mungkin berbeda. Simple non-leaf dengan K pointer berisi K kurang 1 kunci. Dapat kita lihat pada gambar merupakan gambar untuk pohon tree. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel yaitu elemen informasi dari directory file, yaitu terdapat basic information, address information, access control information, usage information, dan selanjutnya operasi dilakukan pada directory. Untuk memahami persyaratan untuk struktur file, sebaiknya mempertimbangkan jenis-jenis operasi yang dapat dilakukan pada directory, yaitu search, melakukan pencarian, create files, yaitu membuat file, delete files, menghapus file, list directory, yaitu membuat daftar directory, yaitu kemudian update directory. Selanjutnya skema 2 tingkat. Ada satu directory untuk setiap pengguna dan directory master. Directory induk memiliki entry untuk setiap directory pengguna yang menyediakan alamat dan informasi kontrol akses. Setiap directory pengguna adalah daftar sederhana dari file-file pengguna itu. Nama harus unik, hanya di dalam kumpulan file dari satu pengguna. Sistem file dapat dengan mudah menegakkan pembatasan akses pada directory. Selanjutnya dapat kita lihat struktur pohon dari directory. Dapat master directory, subdirectory, dan berakhir pada file. Juga dapat kita lihat contoh pada gambar berikut merupakan struktur pohon directory. Kemudian file sharing. Pada file sharing, terdapat dua masalah yang sering muncul, yaitu hak akses dan pengolahan akses simultan. Hak akses yaitu tidak ada. Pengguna tidak akan diizinkan membaca direktori pengguna yang menyertakan file. Pengetahuan itu pengguna dapat menentukan bahwa file itu ada dan siapa pemiliknya, kemudian dapat mengajukan petisi kepada pemiliknya untuk hak akses tambahan. Kemudian eksekusi itu pengguna dapat memuat dan menjalankan suatu program tapi tidak dapat menyalinnya. Itu kemudian baca, pengguna dapat membaca file untuk tujuan apapun termasuk menyalin dan mengeksekusi. Kemudian menambahkan, pengguna dapat menambahkan data ke file tetapi tidak dapat memodifikasi atau menghapus konten file.
Kemudian memperbarui. Pengguna dapat memodifikasi, menghapus, dan menambah data file. Selanjutnya, mengubah perlindungan, yaitu pengguna dapat mengubah hak akses yang diberikan kepada pengguna lain. Kemudian penghapusan, yaitu pengguna dapat menghapus file dari sistem file. Hak akses pengguna. Terdapat beberapa pengguna, yaitu pemilik atau owner, biasanya menciptakan file awal, memiliki hak penuh, dan memberikan hak kepada orang lain. Kemudian specific user atau pengguna tertentu, yaitu pengguna individu yang ditunjuk oleh ID pengguna. Kemudian user group atau pengguna berkelompok, yaitu set pengguna yang tidak ditentukan secara individual. Kemudian semua, yaitu semua pengguna yang memiliki akses ke sistem ini. Ini adalah file public. Kemudian rekam blokir. Untuk blok unit input-output dengan penyimpanan sekunder, untuk input-output yang akan dilakukan, catatan harus diatur sebagai blok. Dengan ukuran blok, 3 metode pemblokiran dapat digunakan, yaitu pemblokiran tetap panjang tetap, variable length span blocking, dan panjang variabel yang tidak direncanakan. Pada gambar dapat kita lihat, yaitu metode rekam blokir. Kemudian alokasi file. Pada penyimpanan sekunder, file terdiri dari kumpulan blok. Sistem operasi atau sistem manajemen file bertanggung jawab untuk mengalokasikan blok ke file. Pendekatan yang diambil untuk alokasi file dapat mempengaruhi pendekatan yang diambil untuk manajemen ruang bebas. Ruang alokasi ke file sebagai satu atau lebih porsi kumpulan blok yang dialokasikan berdekatan. Tabel alokasi file atau FAT, yaitu struktur data yang digunakan untuk melacak bagian-bagian yang ditugaskan untuk file. Kemudian prealokasi dan alokasi dinamis. Kebijakan prealokasi mengharuskan ukuran maksimum file dinyatakan pada saat permintaan pembuatan file. Untuk banyak aplikasi, sulit untuk memperkirakan secara pasti ukuran potensi maksimum file. Cenderung boros karena pengguna dan pemprogram aplikasi cenderung melebih-lebihkan ukuran. Alokasi dinamis mengalokasikan ruang ke file dalam porsi sesuai kebutuhan. Kemudian portion size atau ukuran. Dalam memilih ukuran porsi, ada trade-off antara efisiensi dan sudut pandang file tunggal versus efisiensi sistem secara keseluruhan. Item yang harus dipertimbangkan yaitu kedekatan ruang meningkatkan kinerja, terutama untuk retrieve next operasi, dan sangat untuk bertransaksi berjalan dalam sistem operasi berorientasi transaksi. Memiliki sejumlah besar porsi kecil meningkatkan ukuran tabel yang diperlukan untuk mengolah informasi alokasi. Memiliki ukuran yang tetap menyederhanakan realokasi ruang. Memiliki porsi ukuran kecil atau ukuran tetap kecil meminimalkan pemborosan penyimpanan yang tidak digunakan karena keseluruhan lokasi. Selanjutnya alternatif. Terdapat dua alternatif utama, yaitu variabel porsi besar yang berdekatan. Memberikan kinerja lebih baik, ukuran file menghindari pemborosan tabel alokasi file kecil. Kemudian blok itu porsi kecil tetap memberikan fleksibilitas yang besar. Mereka mungkin memerlukan tabel besar atau struktur kompleks untuk alokasi mereka. Persentuan telah ditinggalkan sebagai tujuan utama, blok dialokasi sesuai kebutuhan. Kemudian terdapat tabel metode alokasi file. Terdapat beberapa kolom, itu contiguous, chain, dan index. Pada gambar dapat kita lihat merupakan contiguous file allocation. Selanjutnya yaitu gambar contiguous file allocation setelah kompaksi. Kemudian alokasi berantai atau chain allocation. Kemudian chain allocation setelah konsolidasi. Kemudian indexed allocation with block portion. Kemudian index allocation with variable length portion. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya yang masih berkenaan dengan file management. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 buah topik. Yang pertama yaitu mengenai free space management. Kemudian ada Unix File Management, kemudian ada Linux Virtual File System, dan yang terakhir ada Windows File System.
Baik, kita masuk kepada yang pertama, yaitu Free Space Management. Seperti yang kita ketahui, dalam sebuah penggunaan manajemen memori atau penggunaan storage media penyimpanan, pasti akan ada bagian yang berisi dan ada bagian yang kosong. Jadi seperti halnya dengan ruang yang dia alokasikan yang harus dikelola, demikian pula ruang-ruang yang kosong tersebut harus dikelola juga oleh sistem operasi. Jadi muncul pertanyaan, kenapa sih ruang kosong tersebut harus juga dikelola? Karena untuk melakukan alokasi file, sistem operasi perlu mengetahui blok mana yang tersedia. Jadi apabila kita melakukan alokasi file, sistem operasi tersebut perlu hendaknya mengetahui blok yang tersedia, sehingga dia bisa menyimpan file ke dalam lokasi atau blok yang tersedia tersebut. Kemudian bagaimana caranya? Jadi caranya sistem operasi ini bekerja untuk menentukan bagaimana alokasi yang kosong tersebut, yaitu dengan membuat sebuah metode yang disebut dengan tabel bit sebagai sebuah tabel alokasi disk yang mengandung 1 bit untuk setiap blok pada disk. Kemudian ada pula istilah pada free space management ini, yaitu chain free portion, yaitu bagian kosong yang saling berkaitan atau saling berantai. Jadi maksudnya bagian yang kosong dapat dikaitkan satu sama lain dengan menggunakan pointer dan panjang nilai di setiap bagian yang kosong tersebut. Namun ruang overhead dapat diabaikan karena tidak perlu untuk alokasi disk, tabel alokasi disk. Kemudian apa sih kekurangan atau kerugian dari bagian kosong yang berkaitan ini? Yang pertama, menyebabkan fragmentasi. Maksudnya di sini itu fenomena yang menjadikan ruang penyimpanan pada disk yang digunakan menjadi tidak efektif. Jadi kita harus melakukan yang namanya defragment untuk menghilangkan fragmentasi yang telah dibuat oleh atau yang telah dikerjakan oleh mekanisme chain free portion ini. Untuk kerugian yang kedua, setiap kali mengalokasikan blok, kita harus membaca blok pertama untuk merubah pointer ke blok kosong, baru kemudian menulis data ke blok tersebut. Jadi maksudnya di sini kita harus membaca terlebih dahulu blok pointer yang pertama untuk mengubah pointernya, sehingganya baru dapat kita melakukan penulisan data pada blok tersebut. Baik, selanjutnya dalam free space management ini adanya pendekatan pengindeksan, yaitu memperlakukan ruang kosong sebagai file dan menggunakan tabel indeks seperti untuk alokasi file. Jadi untuk efisiensinya, indeks harus berdasarkan urutan variabel, bukan urutan-urutan pada blok. Selanjutnya ada pendekatan volume, ada istilah volume. Di sini maksudnya itu volume itu adalah kumpulan sektor yang dapat dialamatkan dalam memori sekunder yang dapat digunakan oleh operating system atau aplikasi untuk menyimpan data. Sektor-sektor dalam volume tidak perlu berurut-urut pada perangkat penyimpanan fisik. Mereka hanya perlu muncul seperti itu ke sistem operasi atau ke aplikasi. Volume merupakan hasil dari perakitan dan penggabungan volume-volume yang lebih kecil. Baik, mungkin itu untuk topik yang pertama mengenai free space management atau manajemen lokasi yang bebas. Selanjutnya kita masuk kepada topik unique file management atau manajemen file unique. Dalam sistem file unique ini dibedakan menjadi 6 jenis file. Yang pertama ada file regular atau ordinary, yaitu berisi data wajar dalam 0 atau lebih blok data. Selanjutnya ada file directory, berisi daftar nama file dan pointer ke inode yang terkait. Selanjutnya ada jenis file yang ketiga, spesial, yaitu
tidak mengandung data, tetapi menyediakan mekanisme untuk memetakan perangkat fisik ke nama file. Yang keempat ada name pipe, yaitu fasilitas komunikasi antar proses, dan yang terakhir ada links, yaitu nama file alternatif untuk file yang ada. Kemudian ada symbolic link, yaitu file data yang berisi nama file yang terhubung dengannya. Kemudian kita membahas tentang inode. Inode atau merupakan singkatan dari index node, merupakan struktur kontrol yang berisi informasi kunci yang diperlukan oleh sistem operasi untuk file tertentu. Jadi semua file Unix dikelola oleh OS melalui inode ini. Berikut beberapa nama file yang dapat dikaitkan dengan satu inode. Yang pertama, inode aktif dikaitkan dengan tempat satu file. Jadi maksudnya di sini inode aktif hanya bisa dikaitkan dengan satu buah file, bukan satu untuk banyak. Selanjutnya, setiap file dikendalikan oleh satu inode, seperti yang merupakan penjelasan dari pada poin yang pertama. Selanjutnya berikut merupakan struktur dari FreeBSD inode dan file. Sebagai pengetahuan, FreeBSD ini merupakan salah satu varian Unix, merupakan sistem operasi yang berbasis Unix. Jadi dapat kita lihat di sini ada beberapa struktur yang saling terkait, yang mana antar inode ini terdiri atas data-data yang saling terhubung ataupun pointer-pointer. Baik, berikut merupakan tabel kapasitas FreeBSD dengan ukuran 4 KB, yaitu ukuran blok. Untuk level direct, untuk number bloknya ada 12, untuk number byte-nya ada 48 kilo. Selanjutnya ada single indirect, number bloknya ada 512, number of byte-nya ada 2 mega. Selanjutnya ada double indirect, yaitu number bloknya sebanyak 256 kilo. Untuk number byte-nya ada 1 giga. Kemudian ada triple indirect, number bloknya ada 128 mega. Untuk number byte-nya ada 512 giga. Berikut untuk figure dari Unix directory dan inode study, yang mana saling terhubung tempat satu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada struktur volume dari Unix file. Sistem file Unix berada pada disk logis tunggal atau partisi disk yang diletakkan dengan elemen-elemen berikut. Yang pertama ada boot block, yaitu berisi kode yang diperlukan untuk membuat sistem operasi. Kemudian ada super block, berisi atribut dan informasi tentang file system. Kemudian ada inode table, yaitu koleksi inode untuk setiap file. Kemudian ada data block atau ruang penyimpanan yang tersedia untuk file data dan subdirectory. Selanjutnya kita masuk kepada Linux Virtual File System atau topik yang ketiga. Pada Linux Virtual File System ada beberapa jenis-jenis objek. Yang pertama, superblock object, yaitu mewakili file system yang dipasang khusus. Selanjutnya ada entry object, mewakili entry directory tertentu. Kemudian ada inode object, yaitu mewakili file tertentu. Dan terakhir ada file object yang mewakili file terbuka yang terkait dengan suatu proses. Berikut adalah gambar Linux Virtual File System konteksnya, yang mana di sini terdiri atas user space, ada file system. Dari sistem call interface sampai device driver ini merupakan masuk ke dalam kernel, dan ini aplikasi sama GNU ini sebagai user space. Kemudian untuk file konsepnya, yang mana user process mengakses Linux Virtual File System secara timbal balik. Dari Linux Virtual File System mengakses mapping function juga secara timbal balik. Kemudian terhubung ke file system X juga timbal balik, dan masuk kepada file on secondary storage. Jadi di sini
untuk masuk kepada file on secondary storage ini dikelola oleh disk IO CAL. Baik, selanjutnya kita masuk kepada topik yang terakhir, yaitu tentang Windows File System. Para pengembang Windows NT merancang file system baru yang disebut dengan New Technology File System atau NTFS, yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kelas atas untuk workstation dan server. Fitur utama dari NTFS ini, yang pertama ada recoverability, yang kedua ada keamanan, yang ketiga ada disk dan file yang besar. Kemudian fiturnya ada banyaknya aliran data, adanya sistem perjinalan, adanya sistem kompresi dan enkripsi, dan hard and symbolic link. Selanjutnya, untuk struktur file sendiri terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada sektor, yang kedua ada cluster, yang ketiga ada volume. Sektor merupakan unit penyimpanan fisik terkecil pada disk, yang mana ukuran data dalam byte adalah 512 byte. Itu adalah ukuran yang sering ada pada sektor. Selanjutnya, di atas sektor ada cluster, yaitu satu atau lebih sektor yang berdekatan. Jadi gabungan dari beberapa sektor yang berdekatan ini disebut dengan cluster. Selanjutnya ada volume. Volume merupakan partisi logis pada disk yang terdiri dari satu atau lebih cluster yang digunakan oleh sistem file untuk mengalokasikan ruang. Jadi kumpulan dari beberapa cluster disebut dengan volume. Jadi volume ini bisa semua atau sebagian dari satu disk atau bisa meluas ke beberapa disk. Ukuran volume maksimum untuk NTFS adalah 264 byte. Selanjutnya berikut adalah tabel ukuran partisi dan cluster Windows pada NTFS. Untuk volume size-nya dapat dilihat di sini. Ada 512 MB sampai 32 KB. Jadi sektor per cluster ini mengikuti volume size-nya. Dan begitu juga cluster size-nya ini mengikuti dengan volume size. Jadi dapat kita perhatikan bersama-sama seperti berikut. Selanjutnya merupakan layout dari NTFS volume. Yang pertama adanya partisi boot sektor, yang kedua ada master file, yang kemudian ada file system, kemudian ada file area. Jadi dibagi atas 4 buah bagian. Selanjutnya tadi pada layout tadi dapat kita lihat itu master file table atau disingkat dengan MFT, yang mana merupakan jantung dari sistem file Windows. Jadi maksudnya di sini merupakan inti dari file system yang ada pada Windows. Master file table ini diatur sebagai tabel baris 1024 byte atau yang disebut dengan sebagai catatan. Setiap baris menggambarkan file pada volume, termasuk master file table itu sendiri yang diperlakukan sebagai file. Kemudian setiap catatan dalam master file terdiri sekumpulan atribut yang berfungsi untuk menentukan karakteristik file atau folder dan konten file. Selanjutnya berikut adalah tampilan dari komponen-komponen dari Windows NTFS. Jadi di sini dapat kita lihat terdiri atas disk driver, fault tolerant driver, NTFS driver, I/O, yang mana saling terhubung dengan virtual memory, cache manager, dan log file service. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan, yang dapat rekan-rekan saya jelaskan mengenai file management ini. Mungkin dapat diambil manfaatnya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.